Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Lian Febriana, NPM 19100134110022. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar IPA Siswa SD kelas 5 menggunakan metode diskusi. Video ini merupakan tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sukmaneti MSI. Berikut penjelasan dari saya. Baiklah, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan ini terdapat yang pertama latar belakang. Pada saat sekarang ini, pendidikan memiliki arti penting karena dengan adanya pendidikan dapat mengembangkan pikiran dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan guru kelas 5 UPT SDN Negeri 08 Kota Barapak, bahwa dalam proses pembelajaran guru lebih sering menggunakan metode ceramah, dan siswa dapat dikatakan hanya mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru, sehingga pembelajaran tidak berlangsung dengan baik. Salah satu upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi masalah tersebut adalah menggunakan metode diskusi, karena dengan menggunakan metode diskusi dapat menjawab pertanyaan yang belum terjawab dengan memberikan pendapat masing-masing dan menemukan jawaban yang tepat. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu berapakah peningkatan hasil belajar IPA siswa dengan metode diskusi. Yang ketiga, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar ilmu pengetahuan alam dengan menggunakan metode diskusi. Yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi siswa. Siswa memiliki pengetahuan tentang proses pembelajaran IPA melalui metode diskusi. Yang kedua, bagi guru dapat mengetahui pembelajaran IPA melalui metode diskusi. Bagi peneliti, sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang kedua yaitu kajian pustaka. Pada kajian pustaka ini, kita akan membahas 3 kajian teori, yaitu yang pertama, tinjauan tentang IPA SD, yang kedua tinjauan tentang metode diskusi, yang ketiga tinjauan tentang hasil belajar. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tinjauan tentang IPA SD. Pada tinjauan IPA SD ini kita akan membahas tentang pengertian IPA, tujuan IPA, dan ruang lingkup IPA. Yang pertama, pengertian pembelajaran IPA. Pendidikan ilmu pengetahuan alam merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan oleh sekolah dasar. Pendidikan ilmu pengetahuan alam diajarkan sekolah dengan bertujuan agar siswa dapat cara untuk mencari tahu tentang alam secara sistematis. Yang kedua yaitu tujuan IPA. Tujuan IPA SD adalah untuk menemukan rasa ingin tahu tentang sains dan mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki dan memecahkan masalah alam sekitar. Yang ketiga yaitu ruang lingkup IPA. Adapun ruang lingkup bahan kajian IPA SD yaitu yang pertama, makhluk hidup dan proses kehidupan yaitu manusia, hewan, interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. Yang kedua, benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi cairan, padat, panas, dan gas. Yang ketiga, energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Yang keempat, bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Yang kedua, tinjauan tentang metode diskusi. Dalam tinjauan metode diskusi ini, kita akan membahas tentang pengertian metode diskusi, prinsip diskusi, macam-macam diskusi, langkah-langkah diskusi, keunggulan dan kelemahan diskusi. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian metode diskusi. Metode diskusi merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan materi pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk membicarakan dan menemukan penyelesaian suatu topik yang sedang dibahas. Yang kedua, prinsip diskusi.
Prinsip diskusi yaitu yang pertama melibatkan lebih dari 2 orang siswa, berlangsung secara informasi, artinya setiap anggota kelompok dapat mendengar, melihat dan berkomunikasi dengan anggota kelompok secara bebas dan langsung. Yang ketiga, dalam kelompok memiliki tujuan yang sama sehingga terjadi kerjasama untuk mencapainya. Yang keempat, diskusi berlangsung menurut proses yang telah diatur. Macam-macam diskusi, yaitu yang pertama diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, diskusi panel. Langkah-langkah diskusi yaitu tahap pertama, menyampaikan tujuan dan mengatur siswa. Yang kedua, mengarahkan diskusi. Yang ketiga, menyelenggarakan diskusi. Yang keempat, mengakhiri diskusi dan melakukan tanya jawab. Keunggulan dan kelemahan diskusi kelompok yaitu yang pertama, keunggulan diskusi, kelompok memiliki buah pikiran yang kaya dibandingkan yang dimiliki individu. Anggota sering memotivasi oleh kehadiran anggota kelompok yang lain. Yang kedua, kelemahan diskusi. Dalam mengambil keputusan memerlukan waktu yang banyak dibandingkan dengan mengambil keputusan individu. Dapat memakan waktu lama, terutama dalam hal yang bersifat negatif. Yang ketiga, tinjauan tentang hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan dasar untuk meningkatkan keberhasilan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi sebagai hasil pengalaman individu dan bukan karena proses pertumbuhan fisik. Baiklah, yang ketiga yaitu bab 3 tentang metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terdapat yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di UPT SDN 08 Kota Berapak. Sekolah ini terletak di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Yang ketiga, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas 5 UPT SDN 08 Kota Berapak, Kabupaten Pesisir Selatan. Jumlah siswa sebanyak 12 orang yaitu 4 orang perempuan dan 7 orang laki-laki. Yang keempat, prosedur penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada desain PTK yang terdiri dari 4 tahapan yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat refleksi. Yang kelima yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini terdapat 2 yaitu lembaran observasi guru dalam proses pembelajaran dan lembaran tes hasil belajar siswa. Yang keenam, teknik analisis data. Teknik analisis data yaitu ada 2. Yang pertama, data kegiatan guru dan data hasil belajar siswa. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.